Langit Jakarta Timur tampak muram sore itu. Awan kelabu menggantung di atas terminal rambutan, seakan menambah sesak suasana di pusat keramaian yang tak pernah tidur. Klakson bas bersahutan, pedagang asongan berteriak menawarkan dagangan, dan suara calo yang beradu mulut menjadi musik harian yang tak pernah berhenti. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang membuat semua kepala menunduk, Rifki Gondrong. Dengan rambut gondrong yang terurai hingga menyentuh bahu, tatapan tajam yang selalu penuh ancaman, dan tubuh kekar yang ditempa oleh kerasnya jalanan, Rifki berdiri di tengah terminal layaknya raja tanpa mahkota. Tak seorang pun berani melangkah sembarangan jika bayangan tubuhnya sudah terlihat. Para sopir bas, dari yang muda sampai yang tua, tahu aturan tak tertulis, siapapun yang beroperasi di rambutan, harus menghormati Rifki. Bukan hanya soal kekerasan, Rifki Gondrong dikenal cerdik. Ia tak sekadar menarik setoran atau memeras pedagang kecil. Ia membangun aturan yang membuat dirinya dihormati sekaligus ditakuti. Jika ada pedagang yang diganggu pencopet, Rifki yang turun tangan. Jika ada sopir yang berulas seenaknya, Rifki yang menertibkan. Dalam ketegasannya, ada sisi adil yang membuat warga terminal lebih memilih tunduk padanya daripada aparat resmi. Namun, perjalanan Rifki menjadi penguasa rambutan tidak ditempuh dengan mudah. Tahun-tahun sebelumnya ia hanyalah preman kecil yang sering dipandang sebelah mata. Ia pernah dihajar berkali-kali oleh preman lama yang lebih senior. Tetapi setiap luka dan darah yang ia tanggung menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Sedikit demi sedikit, satu persatu lawan tumbang, hingga ia berhasil mengukuhkan diri sebagai penguasa mutlak. Sore itu, Rifki berjalan melewati deretan bas yang parkir berjejer. Para calo buru-buru menyingkir, pedagang asongan menunduk, dan sopir hanya berani melirik dari kaca spion. Tak ada kata-kata yang perlu ia ucapkan, kehadirannya saja sudah cukup untuk menggetarkan. Suasana yang tadinya bising mendadak seperti menahan napas setiap kali Rifki melangkah. Di sebuah sudut terminal, seorang sopir bas muda yang baru pertama kali masuk rambutan tidak sengaja menyalakan musik keras-keras, mengganggu ketertiban. Seketika, Rifki menghentikan langkahnya. Semua mata menoleh, menunggu apa yang akan terjadi. Rifki berjalan mendekat, tatapannya menusuk, dan dengan suara berat ia hanya berkata, "Di sini ada aturan." Seketika musik dimatikan, sopir itu gemetar, dan seluruh orang tahu, aturan Rifki adalah hukum tertinggi. Meski ditakuti, Rifki bukan sekadar preman tanpa visi. Ia tahu betul, rambutan hanyalah langkah awal. Kalau aku bisa kuasai rambutan, aku bisa kuasai lebih banyak. Begitu ia sering berbisik pada dirinya sendiri. Ia melihat terminal bukan hanya sebagai tempat orang naik turun bas, tapi sebagai ladang kekuasaan. Dari sinilah ia bermimpi membangun kerajaan jalanan yang jauh lebih luas. Dan sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Rifki berdiri di atap sebuah bas yang terparkir. Rambut gondrongnya tertiup angin, matanya menatap ke arah barat, seolah memandang jauh melewati batas rambutan. Dalam hatinya, ada satu keyakinan yang tak tergoyahkan, hari ini ia penguasa rambutan, tapi suatu hari nanti, seluruh terminal di Jawa Barat akan tunduk di bawah namanya. Sementara Rifki Gondrong semakin meneguhkan langkahnya di rambutan, jauh di barat sana, terminal Sumedang hidup dalam bayang-bayang sosok lain. Namanya Ian Botak, rambutnya memang sudah lama habis, kulit kepalanya mengilap diterpa matahari, tetapi di balik kepala licin itu tersembunyi otak yang dingin dan tangan yang kejam. Jika Rifki disegani karena karisma, maka Ian ditakuti karena kebrutalannya. Terminal Sumedang tidak pernah tenang. Setiap sopir bas dan pedagang kecil tahu, sekali mereka menolak aturan Ian, tulang mereka bisa remuk di bawah hantaman anak buahnya. Bahkan aparat pun enggan terlalu dalam mencampuri, karena nama Ian sudah menancap di hampir setiap sudut kota. Jangan macam-macam sama Botak, bisa celaka, begitu bisik orang-orang jika ada pendatang baru. Di sebuah warung kopi dekat terminal, Ian duduk dikelilingi anak buahnya. Tangannya yang penuh bekas luka bekas perkelahian memegang rokok kretek, sementara tatapan matanya menusuk siapa saja yang berani mendekat. Di hadapannya, seorang sopir yang menunggak setoran hanya bisa menunduk, wajahnya penuh lebam. "Kalau mau hidup di terminal ini, jangan pernah telat bayar," ucap Ian dengan nada datar, tapi setiap katanya terasa seperti palu godam. Berbeda dengan Rifki yang menjaga keseimbangan antara keras dan adil, Ian sama sekali tidak mengenal kata kompromi. Kekuasaan baginya adalah tentang membuat orang lain takut. Semakin orang gemetar mendengar namanya,
semakin besar kebanggaannya. Bagi Ian, terminal bukan rumah bagi rakyat kecil, melainkan medan perang untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Kabar tentang Rifki Gondrong perlahan mulai sampai ke telinga Ian. Dari mulut ke mulut, dari sopir yang berpindah jalur, dari pedagang yang pernah singgah di rambutan, nama Rifki semakin sering terdengar. Di rambutan ada penguasa baru, Gondrong, katanya lebih disegani daripada ditakuti, bisik seorang calo. Mendengar itu, wajah Ian menegang, rahangnya mengeras. Baginya, mendengar ada raja lain di luar wilayahnya adalah sebuah penghinaan. Malam itu, saat terminal mulai sepi, Ian berdiri di tengah lapangan parkir yang kosong. Lampu jalan redup menerangi tubuhnya yang kekar, bayangan kepalanya memantul di aspal basah sisa hujan. Dalam kesunyian, ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau Gondrong itu coba-coba masuk Sumedang, aku pastikan dia akan pulang tinggal nama. Ucapan itu bukan sekadar ancaman, tapi sumpah seorang penguasa yang tak mau tahtanya diganggu. Namun jauh di dalam hatinya, Ian tahu ancaman Rifki bukan main-main. Ia mendengar bagaimana Rifki menguasai rambutan dengan cara berbeda, lebih rapi, lebih teratur, dan lebih disukai rakyat kecil. Itu membuatnya gusar, karena ia sadar, takut saja tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan. Benih kekhawatiran itu mulai tumbuh, meski ia menutupinya dengan arogansi. Dan dari situlah, benang takdir mulai terikat. Dua raja jalanan, dua gaya kepemimpinan, dua ego besar, Rifki Gondrong di rambutan dan Ian Botak di Sumedang. Keduanya belum pernah bertemu, tapi bayangan pertarungan sudah terasa di udara. Terminal bukan lagi sekadar tempat persinggahan, melainkan medan yang akan menentukan siapa yang berhak disebut penguasa sejati. Hari-hari berlalu, dan nama Rifki Gondrong kian sering dibicarakan di jalur-jalur bas antar kota. Dari sopir yang singgah sebentar di rambutan, sampai pedagang kecil yang kebetulan melewati terminal itu, cerita tentang penguasa Gondrong yang disegani mulai beredar luas. Desas-desus itu akhirnya sampai juga ke telinga sopir dan calo di terminal Sumedang, yang tak lain adalah wilayah kekuasaan Ian Botak. Katanya Rifki Gondrong itu beda, Ian. Dia bukan cuma nagih setoran, tapi juga ngelindungin pedagang sama sopir-sopir kecil, ucap seorang calo dengan hati-hati. Wajah Ian yang sedang duduk santai langsung berubah dingin. Rokok di jarinya terhenti, matanya menyipit penuh ancaman. Berani-beraninya kalian bandingkan aku dengan orang rambutan itu. Bentaknya, membuat seisi warung kopi mendadak bungkam. Kemarahan Ian bukan tanpa alasan. Ia tahu betul, jika nama Rifki terus membesar, itu akan menggerogoti kewibawaannya di mata anak buah sendiri. Rasa takut yang selama ini menjadi senjata utamanya bisa hilang kapan saja, jika orang-orang mulai percaya bahwa ada penguasa lain yang lebih layak dihormati. Bagi Ian, itu adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada pukulan atau senjata tajam. Sementara itu, di rambutan, Rifki Gondrong mulai mendengar kabar tentang Sumedang. Anak buahnya yang pulang dari jalur Bandung-Sumedang bercerita tentang Ian Botak yang memeras rakyat kecil tanpa ampun. Rifki hanya terdiam sejenak, lalu senyumnya tipis mengembang. Botak itu pikir dia raja. Semua raja pasti ada waktunya runtuh, ucap Rifki, membuat anak buahnya terdiam, seakan kalimat itu sebuah janji yang kelak akan dipenuhi. Kabar tentang potensi benturan dua penguasa jalanan mulai menjadi bahan pembicaraan hangat. Sopir-sopir di jalur rambutan Sumedang gelisah, pedagang asongan resah, dan bahkan calo yang biasanya keras kepala pun kini berhati-hati. Mereka tahu, jika dua raja ini saling berhadapan, maka terminal bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan akan berubah jadi medan perang. Di Sumedang, malam-malam Ian semakin dipenuhi kegelisahan yang ia sembunyikan di balik sikap arogan. Ia mulai meningkatkan pengawasan di terminal, menyuruh anak buahnya berjaga lebih ketat, bahkan menebar ancaman pada siapa saja yang mencoba membawa cerita tentang Rifki. Namun semakin ia berusaha menutup mulut orang-orang, semakin cepat gosip itu menyebar. Seperti api kecil yang disiram bensin, berita tentang Rifki justru makin berkobar. Rifki di rambutan tidak terburu-buru. Ia paham benar, perang bukan sekadar soal otot, melainkan juga soal waktu. Ia biarkan nama dan pengaruhnya menyebar, ia biarkan Ian Botak gelisah dengan bayangan yang bahkan belum menampakkan diri. Biarkan dia takut dulu sebelum aku datang, kata Rifki pada anak buahnya, tatapannya lurus menembus malam. Dan dari situlah bara itu mulai menyala. Dua nama besar kini saling menghantui, meski jarak memisahkan.
Rambutan dan Sumedang bagaikan dua kerajaan jalanan yang tak mungkin berdiri berdampingan. Tak ada ruang untuk dua penguasa. Cepat atau lambat, jalanan akan dipenuhi darah untuk menjawab satu pertanyaan, siapa yang lebih pantas menjadi raja? Hari itu udara di Terminal Cikampek terasa lebih tegang dari biasanya. Terminal perbatasan itu dipilih sebagai tempat pertemuan damai antar penguasa terminal besar. Para sopir dan calo sudah mendengar kabar bahwa dua nama besar akan hadir, Rifki Gondrong dari Rambutan dan Ian Botak dari Sumedang. Meski alasan resmi pertemuan ini untuk membicarakan jalur dan setoran antar wilayah, semua orang tahu, ini adalah ajang adu wibawa. Rifki datang lebih dulu, langkahnya mantap diiringi dua anak buah kepercayaannya. Rambut gondrongnya tergerai, kemeja hitamnya terbuka sebagian, memperlihatkan dada bidang penuh bekas luka perkelahian. Setiap langkahnya seolah memaksa orang-orang di sekitar menyingkir. Ia duduk di kursi panjang di tengah ruangan, tenang, tapi aura kekuasaan memancar jelas dari sorot matanya. Tak lama kemudian, Ian Botak tiba. Dengan tubuh kekar, kepala pelontos yang berkilau, dan ekspresi dingin, ia berjalan masuk bersama 4 anak buahnya. Suasana ruangan mendadak berubah beku. Mata Ian langsung tertuju pada Rifki yang duduk santai, seolah menantang tanpa kata. "Jadi ini yang katanya Raja Rambutan," ucap Ian dengan nada meremehkan, membuat suasana semakin menegang. Rifki menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Dan ini yang katanya bikin Sumedang ketakutan tiap hari. Aku kira lebih besar dari cerita." Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk membuat anak buah Ian mengepalkan tangan, siap menyerang. Namun Ian mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk menahan diri. Ia tahu, bentrok sekarang hanya akan mempermalukannya. Pertemuan yang seharusnya formal berubah menjadi arena adu gengsi. Kedua penguasa itu tak banyak bicara soal jalur atau setoran. Yang terjadi hanyalah saling sindir, saling tatap, dan saling uji mental. Rifki menunjukkan ketenangan yang membuat lawannya gerah, sementara Ian mencoba menutupi kegelisahannya dengan ancaman samar. "Kalau rambutmu panjang itu bikin kau percaya diri, hati-hati, gampang sekali aku buat jadi botak kayak aku," sindir Ian dingin. Rifki hanya terkekeh pelan, lalu menjawab, "Kepala boleh botak, tapi yang lebih parah kalau hatinya juga botak. Itu yang bikin orang-orangmu diam-diam lari cari perlindungan ke aku." Kata-kata itu menghantam telak, membuat wajah Ian menegang, sementara anak buah Rifki tersenyum puas. Sorot mata orang-orang di sekitar memperlihatkan siapa yang lebih berwibawa. Pertemuan itu akhirnya bubar tanpa keputusan jelas. Namun satu hal pasti, api sudah dinyalakan, dan percikan bara itu siap menyambar kapan saja. Rifki melangkah keluar dengan tenang, sementara Ian keluar dengan amarah yang ia pendam dalam-dalam. Dunia terminal kini menunggu ledakan besar yang tak bisa dihindari. Dan sejak hari itu, satu bisikan mulai bergema di antara sopir dan pedagang kecil, perang raja jalanan sudah dekat. Tak butuh waktu lama setelah pertemuan di Cikampek, ketegangan berubah jadi api yang menyambar. Beberapa anak buah Rifki Gondrong mulai terlihat mondar-mandir di sekitar jalur bus menuju Sumedang. Mereka bukan hanya sekadar lewat, mereka mendekati sopir, pedagang kecil, dan calo, menawarkan perlindungan dengan nama Rifki. Gerakan itu cepat menyebar, dan kabar pun sampai ke telinga Ian Botak. Wajah Ian memerah mendengar laporan anak buahnya. "Berani-beraninya Gondrong itu injak tanahku," bentaknya sambil menghantam meja kayu hingga retak. Amarahnya tak bisa ditahan. Ia memerintahkan puluhan orang untuk menjaga jalur masuk terminal, siap menghadang siapa saja yang berani mengatasnamakan Rifki. Baginya, ini bukan lagi soal setoran, ini soal harga diri. Malam itu, ketegangan pecah di jalanan menuju Sumedang. Sebuah bus yang baru saja tiba dari Rambutan dihentikan paksa oleh anak buah Ian. Mereka menuduh sopir bus itu sudah berhubungan dengan Rifki. Adu mulut berubah jadi adu fisik, dan dalam hitungan menit, puluhan orang terlibat. Tongkat kayu, rantai besi, dan batu beterbangan di udara, membuat jalanan berubah jadi arena pertempuran liar. Dari kejauhan, beberapa sopir lain hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat. Mereka tahu, ini bukan sekadar bentrokan biasa antar kalo. Ini adalah perang tanda dimulainya perebutan wilayah. Jeritan bercampur dengan suara kaca bas pecah, sementara darah mulai menodai aspal basah sisa hujan. Malam itu Sumedang bergetar. Kabar bentrokan pertama itu sampai ke Rambutan hanya dalam hitungan jam. Rifki Gondrong duduk di bangkunya, mendengarkan laporan dengan tenang.
Bibirnya tersenyum tipis, seolah semua sudah sesuai dengan rencana. Biarkan anak buahnya kelelahan melawan bayangan. Aku akan datang saat waktunya tepat, katanya dingin. Ia tahu, semakin lama Ian marah, semakin goyah pula wibawanya di mata orang-orang. Sementara itu, di Sumedang, Ian mencoba menunjukkan kekuatannya. Ia berteriak di hadapan anak buahnya yang masih berdarah-darah, siapapun yang bawa nama Gondrong ke tanah ini, hajar sampai mampus. Ini wilayah kita, dan aku adalah rajanya. Sorak-sorai terdengar, tapi di balik teriakan itu, sebagian anak buahnya mulai ragu. Mereka sudah melihat bagaimana nama Rifki mendapat simpati sopir dan pedagang. Bentrok pertama itu memang tidak menentukan pemenang, tapi meninggalkan luka dalam di kedua belah pihak. Anak buah Rifki berhasil menanamkan ketakutan pada Sumedang, sementara Ian kehilangan sebagian wibawanya karena harus turun langsung menjaga terminalnya. Bagi banyak orang, ini hanya awal dari badai besar yang akan datang. Dan sejak malam itu, satu kalimat berulang-ulang terdengar di jalur rambutan Sumedang. Pertarungan ini sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Bentrokan pertama telah membuka mata Ian botak, Rifki Gondrong bukan lawan biasa. Jika dibiarkan, namanya akan makin besar, dan simpati sopir serta pedagang bisa berpindah arah. Malam itu, di sebuah gudang tua dekat terminal, Ian duduk di kursi reyot dengan kepala menunduk, wajahnya gelap tertutup asap rokok. Kalau lawan tak bisa dikalahkan dengan otot, gumamnya pelan, maka aku akan hancurkan dia dengan cara lain. Sejak hari itu, strategi kotor pun dimainkan. Ian mulai menyuap aparat setempat dengan amplop tebal. Beberapa polisi yang biasanya menutup mata kini justru ikut memburu orang-orang yang dianggap simpatisan Rifki. Pedagang kecil yang pernah menyebut nama Gondrong ditangkap dengan tuduhan palsu, sopir yang menolak bayar setoran digiring ke kantor polisi, lalu dilepaskan hanya setelah menyerahkan sejumlah uang. Semua itu dilakukan atas restu Ian. Namun, strategi kotor itu tidak hanya menyasar aparat. Ian juga menebar teror di lapangan. Malam-malam di Sumedang mulai dipenuhi kabar penculikan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang terang-terangan mendukung Rifki. Wajah-wajah lebam, tulang retak, dan darah yang menetes jadi pesan gelap, ingat siapa rajamu. Dengan cara itu, Ian ingin menanamkan kembali rasa takut yang sempat goyah. Tapi ada yang tidak disadarinya, semakin ia menekan rakyat kecil, semakin besar simpati terhadap Rifki. Pedagang yang digusur, sopir yang dipukul, bahkan calo yang diperas, mulai membandingkan dua penguasa jalanan itu. Rifki dianggap keras tapi adil, sementara Ian hanya kejam tanpa hati. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat, membentuk api kecil yang tak bisa dipadamkan. Di rambutan, Rifki Gondrong mendengar kabar tentang strategi kotor Ian. Ia hanya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Dia pikir bisa melawan aku dengan aparat dan teror. Katanya, Rifki tahu benar, semakin kejam Ian, semakin besar pula kebenciannya di mata rakyatnya sendiri. Bagi Rifki, ini adalah perang psikologis yang justru menguntungkannya. Namun, bukan berarti Rifki tinggal diam. Ia mulai mengirimkan bantuan diam-diam ke Sumedang. Beberapa pedagang kecil yang dianiaya tiba-tiba menerima uang ganti rugi, sopir yang busnya rusak mendapat perbaikan gratis, semua atas nama Gondrong. Katakan pada mereka, ini bukan sedekah. Ini tanda siapa yang benar-benar peduli pada kalian, ucap Rifki pada anak buahnya. Langkah itu membuat posisi Ian semakin goyah. Meskipun ia mencoba menebar ketakutan, ada kekuatan baru yang tumbuh, rasa percaya pada Rifki Gondrong. Sopir mulai berani menyebut namanya, pedagang kecil mulai diam-diam mendoakan kemenangannya. Terminal Sumedang tidak lagi tenang, ada badai yang siap pecah kapan saja. Dan di tengah semua itu, Ian berdiri di ruangannya dengan wajah murka. Ia merasakan cengkeramannya mulai longgar, namun egonya menolak mengakuinya. Kalau Gondrong itu benar-benar datang ke Sumedang, katanya pelan dengan tatapan penuh dendam, aku sendiri yang akan menguburnya hidup-hidup. Kabar tentang kekejaman Ian botak yang semakin menjadi-jadi akhirnya sampai ke telinga Rifki Gondrong dengan lebih jelas. Ia duduk di warung kecil dekat terminal rambutan, mendengarkan laporan seorang sopir yang baru saja pulang dari Sumedang. Wajah sopir itu penuh lebam, matanya sayu. Mereka memukul saya hanya karena menyebut nama Abang Gondrong sebagai pelindung, katanya lirih. Rifki terdiam, lalu menatap kosong ke arah jalanan yang basah usai hujan. Di dalam dadanya, amarah mulai berkobar. Rifki paham, ini bukan lagi sekadar soal wilayah atau uang setoran.
Ini sudah masuk ke ranah harga diri. Ian Botak tidak hanya menantang kekuasaannya, tapi juga merendahkan nama yang sudah ia bangun dengan darah dan keringat. Malam itu, Rifki mengumpulkan anak buahnya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku tidak akan biarkan Botak itu terus injak nama kita. Kali ini, aku sendiri yang akan menantangnya." Kabar tantangan Rifki menyebar cepat. Dari jalur rambutan sampai Sumedang, orang-orang mulai berbisik, Gondrong mau lawan Botak. Suasana terminal-terminal menjadi panas, seolah udara sendiri membawa aroma pertempuran. Pedagang kecil dan sopir bus menunggu dengan degup jantung kencang. Semua tahu, jika dua raja jalanan itu berhadapan, hasilnya akan mengubah peta kekuasaan selamanya. Di Sumedang, Ian mendengar kabar tantangan itu. Awalnya ia tertawa keras, suara tawanya bergema di ruangan penuh anak buah. Akhirnya si Gondrong itu berani juga datang. Katanya, namun di balik tawanya, ada sedikit kegelisahan yang ia sembunyikan rapat. Ia tahu Rifki bukan lawan biasa, tapi di depan orang-orangnya, ia harus menunjukkan wibawa. Beritahu dia, aku terima tantangannya, dan aku akan pastikan, Gondrong itu pulang tinggal nama. Hari demi hari, ketegangan semakin memuncak. Terminal Sumedang dijaga ketat, seakan menunggu kedatangan seorang tamu besar. Sementara di rambutan, Rifki mempersiapkan diri bukan dengan pasukan, tapi dengan tekad. Ia tahu, ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Aku tidak butuh puluhan orang. Cukup aku sendiri berhadapan dengannya. Dunia harus tahu siapa raja jalanan yang sesungguhnya, katanya lantang. Malam sebelum keberangkatan, Rifki berdiri di depan cermin usang di kamarnya. Rambut gondrongnya tergerai liar, matanya tajam seperti pisau. Ia teringat masa-masa saat dirinya hanya preman kecil, dihina dan ditendang ke sana-sini. Semua luka itu kini menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Besok bukan hanya soal aku atau Botak. Besok adalah soal siapa yang pantas dikenang sebagai legenda, bisiknya pada bayangan sendiri. Sementara itu, Ian juga menyiapkan dirinya. Di dalam terminal, ia berjalan keliling, menunjukkan tubuh kekarnya yang penuh bekas luka lama. Aku lahir di jalanan, aku besar di jalanan, dan aku akan mati di jalanan, katanya kepada anak buahnya. Kata-kata itu disambut sorak, tapi sorot matanya tak bisa menipu, ada kecemasan yang ia tekan dengan amarah. Dan akhirnya, waktu yang ditunggu tiba. Dua nama besar itu akan bertemu bukan di meja perundingan, bukan di balik bayangan anak buah, tapi langsung, 1 lawan 1. Terminal Sumedang bersiap menjadi arena saksi. Ribuan mata menanti dengan tegang, dan di udara, hanya satu kalimat bergema, pertarungan harga diri akan dimulai. Hari itu, langit Sumedang mendung pekat, seakan tahu akan ada darah yang tumpah. Terminal yang biasanya ramai oleh teriakan calo dan klakson bus, kini hening mencekam. Ribuan mata berkumpul, dari sopir, pedagang, hingga warga sekitar. Mereka semua menunggu satu hal, duel antara Rifki Gondrong dan Ian Botak. Dua raja jalanan yang akhirnya dipaksa takdir untuk saling menghabisi. Rifki Gondrong melangkah masuk ke area terminal. Rambut gondrongnya tergerai, kaos hitamnya basah oleh gerimis yang turun perlahan. Tatapannya tajam, penuh keyakinan, seakan seluruh dunia sudah ia genggam. Dari seberang, Ian Botak muncul dengan dada terbuka, otot-ototnya menegang, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Kepala pelontosnya memantul terkena cahaya lampu terminal, membuatnya tampak menyeramkan. Kedua sosok itu berdiri berhadapan di tengah kerumunan. Suasana hening, hanya suara hujan menetes di atap seng terminal yang terdengar. Rifki tersenyum tipis. Hari ini aku buktikan, raja sejati bukan yang ditakuti, tapi yang dihormati. Ian membalas dengan suara berat, kau terlalu banyak bicara, Gondrong. Malam ini, aku kubur rambutmu bersama nyawamu. Tanpa aba-aba, pertarungan pun dimulai. Ian menghantam lebih dulu dengan pukulan sekeras palu godam, membuat Rifki sempat terhuyung. Sorak-sorai terdengar dari anak buahnya. Namun Rifki cepat bangkit, mengayunkan tendangan keras ke arah perut Ian hingga tubuhnya terdorong ke belakang. Suara teriakan penonton membahana, duel ini benar-benar menjadi tontonan hidup mati. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan, keduanya saling menghajar tanpa ampun. Darah mulai menetes dari pelipis Rifki, sementara bibir Ian pecah mengeluarkan darah segar. Namun tidak ada yang mundur. Setiap hantaman hanya membakar amarah mereka. Jalanan terminal bergetar oleh suara tubuh yang jatuh,
oleh sorakan massa yang tak bisa membendung adrenalin. Pada satu momen, Ian berhasil menjepit Rifki ke dinding bas tua. Tinju-tinjunya mendarat bertubi-tubi di wajah Gondrong. Beberapa orang berteriak panik, menyangka duel akan segera berakhir. Tapi dengan sisa tenaga, Rifki menunduk, menahan sakit, lalu menghantamkan kepalanya keras-keras ke wajah Ian. Suara retakan terdengar, darah muncrat dari hidung botak, membuatnya terhuyung mundur. Rifki tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan tenaga terakhir, ia mengayunkan pukulan pamungkas, menghantam rahang Ian begitu keras hingga tubuh sang penguasa Sumedang itu terhempas ke tanah. Terminal mendadak hening. Semua mata terpaku pada sosok Ian botak yang terkapar, tubuhnya gemetar sebelum akhirnya tak lagi bergerak. Dan di tengah keheningan itu, Rifki berdiri dengan napas tersengal, wajah penuh darah, namun matanya tetap tajam. Rambut gondrongnya basah menempel di wajah, tubuhnya tegak bagai raja baru. Mulai hari ini, katanya lirih tapi tegas, Sumedang tunduk pada rambutan. Sorak-sorai pun meledak, menandai lahirnya babak baru, kejatuhan Ian botak dan kebangkitan Rifki Gondrong sebagai legenda jalanan. Tubuh Ian botak masih tergeletak di tanah beraspal terminal, wajahnya penuh darah, nafasnya tersengal-sengal. Kerumunan yang tadinya bersorak kini terdiam, menyaksikan sang penguasa Sumedang tak lagi berdaya. Beberapa anak buahnya mencoba maju untuk menolong, tapi langkah mereka terhenti begitu Rifki Gondrong melayangkan tatapan tajam. Seolah tanpa kata, ia menegaskan, pertarungan sudah usai, dan pemenangnya jelas. Di sekeliling terminal, suara bisik-bisik mulai terdengar. Botak kalah, kalimat itu berulang-ulang seperti mantra yang membunuh wibawa Ian seketika. Anak buah yang selama ini bergantung pada ketegasannya mulai kehilangan arah. Mereka yang tadinya bersorak mendukung, kini hanya bisa menunduk, tak sanggup menerima kenyataan bahwa rajanya sudah runtuh di hadapan semua orang. Rifki berdiri tegak, darah masih mengalir dari pelipisnya, tapi tubuhnya bagaikan monumen yang tak tergoyahkan. Ia menoleh pada orang-orang Sumedang, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Ingat ini baik-baik," teriaknya lantang, suaranya menggetarkan. "Raja yang menindas rakyatnya akan jatuh. Aku tidak datang untuk merampas, aku datang untuk memberi aturan baru. Terminal ini kini berada di bawah kendaliku." Seketika, sebagian pedagang kecil dan sopir yang selama ini menderita di bawah genggaman Ian mulai bersorak. Mereka melihat harapan baru pada Rifki, meski wajahnya keras dan penuh luka. Sebaliknya, anak buah Ian yang setia justru tercerai-berai. Ada yang berlari meninggalkan terminal, ada pula yang langsung menjatuhkan diri, bersujud meminta ampun di hadapan Rifki. Kekuasaan Ian hancur secepat kilat, seperti bangunan rapuh yang roboh diterpa badai. Ian sendiri, dalam keadaan setengah sadar, mencoba bangkit. Tangannya bergetar, kakinya goyah, matanya merah dipenuhi amarah sekaligus putus asa. Namun setiap kali ia berusaha berdiri, tubuhnya kembali ambruk. Dan di saat itulah, ia sadar, kekuasaannya telah berakhir. Ia bukan lagi raja jalanan, melainkan hanya pecundang yang dikalahkan di wilayahnya sendiri. Rifki mendekat, berdiri tepat di hadapan tubuh Ian yang terkapar. Dengan suara rendah tapi tegas, ia berucap, "Kekuasaanmu sudah selesai, botak. Kau boleh tetap hidup, tapi bayangan kekalahan ini akan menghantuimu selamanya." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Ian, lebih menyakitkan daripada pukulan manapun yang ia terima. Malam itu, Sumedang gempar. Kemenangan Rifki Gondrong menjadi berita besar di kalangan sopir, calo, dan pedagang kecil. Nama Ian botak yang dulu menebar teror kini disebut dengan nada iba, sementara nama Rifki menggema sebagai simbol kekuatan baru. Terminal yang tadinya sunyi mencekam kini berubah menjadi lautan suara, "Hidup Gondrong! Hidup Rifki!" Dan di antara kerumunan yang bersorak, Rifki hanya menundukkan kepala, menahan napas berat. Kemenangan ini bukan sekadar soal dirinya, tapi tentang takdir yang menobatkannya sebagai raja jalanan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, jatuhnya Ian botak hanyalah permulaan dari jalan panjang menuju tahta yang lebih besar. Fajar menyingsing di Sumedang dengan suasana yang berbeda. Terminal yang biasanya penuh ketegangan kini dipenuhi senyum lega para sopir dan pedagang kecil. Mereka sudah lama terjajah oleh tangan besi Ian botak, dan kini, setelah malam panjang penuh darah dan teriakan, mereka melihat secercah harapan baru. Di tengah terminal, Rifki Gondrong berdiri tegak, wajahnya masih penuh luka, namun matanya menyala seperti api yang tak pernah padam.
Anak buah Ian Botak, satu persatu, akhirnya menyerah. Ada yang datang mendekat, menundukkan kepala, ada yang langsung bersumpah setia. Rifki menatap mereka dengan dingin, lalu berkata, "Kesetiaan kalian bukan untukku, tapi untuk terminal ini. Jangan lagi ada penindasan. Siapapun yang mencoba menjual ketakutan di sini, akan berhadapan langsung dengan aku." Suaranya keras, bergema, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Di pojok terminal, Ian Botak duduk bersandar lemah, wajahnya penuh luka, tubuhnya gemetar menahan sakit. Tatapannya kosong, tak lagi menyimpan api yang dulu membuatnya ditakuti. Orang-orang menatapnya dengan iba, bahkan anak buahnya pun berpaling. Saat itulah, ia benar-benar sadar, kekuasaannya telah hancur, dan terminal ini